Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang jujur aja lumayan bikin mikir nih. Kita akan mengeksplorasi sebuah manifesto tentang otonomi pribadi yang dikenal sebagai The Sovereign Stack atau tumpukan berdaulat. Teks sumber yang akan kita kupas ini sebenarnya lumayan singkat, tapi implikasi filosofisnya soal kemandirian, definisi kekayaan, dan cara kita berinteraksi dengan sistem sehari-hari tuh bener-bener dalam. Jadi yuk kita bongkar prinsip-prinsip di balik manifesto ini dan lihat gimana konsep ini menantang cara berpikir kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kalian pasti sering dengar kan, narasi yang bilang kalau mau bebas finansial, kita harus punya modal yang gede banget dari awal. Harus kaya raya dulu, baru bisa mandiri. Nah, teks ini dengan sangat berani menolak ide itu. Penulisnya menegaskan kalau langkah pertamanya sama sekali bukan soal seberapa banyak uang yang kalian punya. Semuanya murni berawal dari satu hal yang sebenarnya ada di dalam kendali kalian saat ini juga, yaitu sebuah keputusan mutlak untuk mulai mengambil alih kemudi hidup kalian. Masuk ke bagian pertama, percikan keyakinan. Ini soal sebuah awal yang baru. Jadi, penulisnya bilang gini, lupakan soal nunggu momen atau kondisi yang pas. Kalian sama sekali nggak butuh rencana yang super mulus, nggak butuh modal jutaan dolar, dan pastinya nggak usah pusing ngikutin exit strategi ala-ala influencer yang sering seliweran di timeline. Katalis utamanya justru jauh lebih simpel dari itu. Ini tentang keputusan tegas buat berhenti menunggu, keputusan buat berhenti menyerahkan tanggung jawab hidup ke orang lain, dan berhenti minta izin dari sistem buat melindungi apa yang emang hak kalian. Konsep ini dengan sangat apik menggambarkan dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi, kita punya pendekatan arus utama yang, ya kalian tahulah, super berisik, penuh dengan sensasi, obsesi ngumpulin duit kagat dalam jumlah masif, dan ngejar kekayaan cuma demi validasi status. Tapi di sisi lain, pendekatan sovereign stack ini jauh lebih hening, bergerak murni karena keyakinan, mengumpulkan unit terkecil seperti satu sat atau satoshi, dan digerakkan oleh tingkat kesadaran yang tinggi. Ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kalian pamerin di awal, tapi seberapa sadar kalian sama fondasi kebebasan yang lagi dibangun. Lanjut ke bagian kedua, ilusi maju ke depan. Semacam jebakan sistem, kalau menurut teks ini. Coba deh ingat-ingat, berapa kali kalian dijejali formula ini sejak kecil? Kerja lebih keras, tabung uang yang banyak, terus investasi yang pinter. Sebagian besar dari kita nganggap ini sebagai aturan emas buat sukses, kan? Buku panduan mutlak dari sekolah atau lingkungan sekitar. Kita mikir kalau kita patuh sama langkah-langkah ini, masa depan pasti aman. Tapi, manifesto ini punya pandangan lain. Teks ini berargumen kalau kerangka kerja tradisional ini sebenarnya cacat dari sananya, karena aturan mainnya dirancang untuk terus berubah-ubah di luar kendali kita. Menurut teks ini, ikut-ikutan sistem yang sekarang itu ibarat masuk ke dalam sebuah ilusi. Orang-orang ngerasa lagi ngebangun kebebasan, padahal yang mereka tumpuk itu cuma validasi semu dan tumpukan utang demi gaya hidup. Pada akhirnya, mereka cuma ngebangun ketergantungan fatal ke sebuah sistem yang cuma peduli sama kepatuhan. Penulisnya blak-blakan banget menyebut realitas ini bukan sebagai proses menumpuk aset, tapi cuma stalling atau jalan di tempat. Ibarat lari kenceng banget di atas treadmill sampai keringetan, padahal ya kalian nggak kemana-mana. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, bagian ketiga, membangun sovereign stack, alias tumpukan berdaulat. Nah, disinilah letak revolusinya. Penulis mendefinisikan ulang apa sih aset yang sebenarnya, dan ini jauh banget dari sekadar angka di rekening bank. Membangun sovereign stack berarti punya kendali mutlak atas 4 hal mendasar. Pertama, waktu yang benar-benar kalian miliki, bukan yang disewakan ke sistem. Kedua, energi yang kalian lindungi habis-habisan dari distraksi. Ketiga, kebenaran yang nggak kalian kompromikan cuma demi disukai orang banyak. Dan keempat, dari sisi finansial, direpresentasikan oleh Bitcoin. Aset yang ditegaskan dalam teks ini nggak bisa dimanipulasi atau dicetak seenaknya sama otoritas manapun. 4 pilar inilah tumpukan kekuatan kalian yang sebenarnya. Satu hal yang sangat ditekankan sama penulisnya, membangun kemandirian ini bukan ajang cari perhatian. Ini bukan sesuatu yang harus dibikin heboh di media sosial. Sebaliknya, proses ini tuh luar biasa sunyi. Dimulai dari langkah-langkah super kecil, lewat keputusan mikro tiap harinya, dan dilakukan tanpa perlu merasa bersalah atau minta maaf ke siapapun. Ini murni tentang mengambil kembali kendali hidup kalian secara pelan-pelan, gigih, dan melepaskan diri dari ekspektasi sistem yang selama ini mengikat. Kita sampai di bagian keempat, celah dalam sistem. Ini ngebahas soal pergeseran paradigma. Percaya atau enggak, argumennya bermuara pada satu angka ini, 1 juta. Yap, cuma 1 juta satoshi. Kalau dikonversi, ini sama sekali bukan angka yang mustahil buat dicapai banyak orang, kan? Tapi teks ini mengidentifikasi jumlah yang kelihatan kecil ini sebagai titik krusial. Sebuah garis start yang secara fundamental bakal mengubah arah jalan hidup kalian.
Jadi, kenapa angka kecil itu penting? Karena ini memicu pergeseran psikologis yang masif. Memindahkan sedikit aja nilai dari hasil keringat kalian keluar dari cengkraman sistem uang fiat tradisional itu udah cukup buat menciptakan semacam celah permanen di cara pandang lama kalian. Begitu kalian sadar bahwa ada cara untuk menyimpan nilai kalian dengan aman di luar sistem yang nuntut kepatuhan buta, wah, persepsi kalian tentang pekerjaan, waktu, dan struktur masyarakat gak akan pernah sama lagi. Menurut manifesto ini, sekali pergeseran ini terjadi, kalian gak akan bisa balik lagi ke cara lama. Perubahan itu absolut. Jadi, sebagai penutup sesi eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang langsung diambil dari inti materi kita. Begitu kalian mengambil keputusan itu, begitu kalian memindahkan sedikit saja nilai keluar dari permainan sistem yang lama, gimana hal itu bakal mengubah sisa hidup kalian? Coba dipikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngobrol dan membedah materi ini bareng-bareng. Sampai ketemu di eksplorasi seru berikutnya.